Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 132 Perangkap Tali. Makam Kaisar. Chu Feng tidak dapat memahaminya, tetapi dia masih bisa mendengar betapa mengesankannya itu. Singkatnya, makam Kaisar adalah hal yang sangat mengesankan, tetapi Anda tidak akan mengerti jika saya berbicara terlalu banyak. Anggap saja makam Kaisar sebagai harta karun yang tak terbatas. Jika benar-benar ada makam Kaisar di Provinsi Asure, orang yang bernama King Xuantian itu tentu tidak akan sesederhana seorang martial lord. Catatan sejarah mungkin saja sedikit salah, kata Egi. Tidak hanya seorang martial lord. Berapa banyak alam lagi yang ada dalam perjalanan kultivasi bela diri. Chu Feng tak henti-hentinya bersemangat dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih kurang pengalaman dan tidak memiliki pengetahuan tentang banyak hal. Alam itu terlalu jauh darimu, jadi tidak ada gunanya jika aku berbicara terlalu banyak kepadamu. Bagaimanapun, seorang manusia besar muncul di 9 provinsi dan itu sudah cukup untuk mengguncang dunia. Jika makam itu masih utuh, kamu harus segera menjadi kuat. Setelah itu, bunuh semua orang yang tahu tentang makam Kaisar di 9 provinsi ini untuk menghindari kebocoran informasi. Sebenarnya, itu saja tidak cukup. Kalian harus memusnahkan 9 provinsi sepenuhnya. Bagaimanapun, informasi ini tidak boleh disebarluaskan. Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Apa? Memusnahkan 9 provinsi. Kau ingin aku membunuh semua orang di benua ini? Bukankah itu agak terlalu gila? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa merinding. Meskipun dia bisa bersikap tidak berperasaan saat membunuh musuh, dia tidak bisa membantai warga biasa dan mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengannya demi tujuan pribadinya. Apa yang kau tahu? Makam Kaisar adalah harta karun terbesar di seluruh dunia. Belum lagi kultivasi apa yang akan kucapai setelah mengonsumsi energi sumber King Xuantian itu, kau dapat mengandalkan makam Kaisar ini dan menjadi orang yang tak terkalahkan. Tidakkah kau ingin tahu apa yang terjadi dengan keluargamu? Tidakkah kau ingin tahu mengapa orang tuamu meninggalkanmu dan tidak menjagamu? Pasti ada alasannya di dalam makam itu. Menurut perkiraanku, aku yakin keluargamu mengalami bencana besar dan terpaksa mengirimmu ke sini. Mengenai apakah keluargamu masih ada atau tidak, aku tidak tahu. Mungkin saja orang tuamu sudah meninggal dan keluargamu pun musnah. Mereka yang mampu menghancurkan keluargamu dan membunuh orang tuamu adalah kekuatan yang lebih besar. Pikirkanlah. Jika kamu bahkan tidak dapat mengendalikan roh dunia yang ditinggalkan keluargamu untukmu di dalam tubuhmu, bagaimana kamu dapat menghadapi kekuatan yang bahkan lebih kuat dari keluargamu? Bangunlah. Dunia ini tidak sekecil yang kau kira. Ada banyak ahli dan jenius di mana-mana. Kekuatan-kekuatan dahsyat telah ada selama beberapa juta tahun dan mereka berdiri di puncak dunia yang tinggi dan curam. Kamu hanya melihat langit dari dasar sumur. Namun, kamu sangat beruntung. Beruntung bahwa di dalam sumur yang dalam ini, ada harta karun yang tak terbatas. Selama kamu mendapatkan harta karun ini, kamu akan memiliki kemampuan untuk melawan para ahli yang berada di luar sumur. Kamu bahkan dapat mengandalkan mereka untuk membalaskan dendam keluargamu. Egi menceritakan. Jangan coba-coba menipuku untuk melakukan itu. Atas dasar apa kau mengatakan bahwa keluargaku musnah? Atas dasar apa kau mengatakan bahwa orang tuaku meninggal? Sama sekali tidak ada bukti dan mungkin mereka punya alasan lain. Chu Feng mendengus dingin. Dia sedikit marah karena dari lubuk hatinya, dia benar-benar tidak berharap sesuatu yang buruk terjadi pada orang tuanya dan keluarganya. Baiklah, aku mengakuinya. Keluargamu mungkin masih ada dan orang tuamu hidup dengan baik. Namun, meskipun keluargamu masih ada, apakah kamu punya muka untuk kembali dengan kultivasimu saat ini? Apakah kamu punya muka untuk melihat orang tuamu? Kamu terlalu lemah sekarang. Di dunia kultivasi bela diri, kamu adalah semut sungguhan. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan jari mereka untuk meremukkanmu sampai mati. Mereka bisa saja kentut sembarangan dan tubuhmu akan terkoyak dengan tulang-tulang yang hancur. Mereka bisa saja meniup sembarangan dan kamu akan menghilang seperti gumpalan asap. Kata-kata Egi setajam pisau saat menusuk telinga Chu Feng. Dia terus menusuk harga diri Chu Feng. Namun, kata-kata langsung itulah yang membuat Chu Feng mengerti betapa lemahnya dia. Itu benar. Dia memang harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi sangat kuat. Saat ini, dia bukanlah seorang jenius. Hanya saja orang-orang di sekitarnya terlalu biasa-biasa saja sehingga dia menjadi seorang jenius. Seorang jenius sejati seharusnya seperti King Xuantian, dan mungkin ada banyak jenius seperti dia di luar benua 9 provinsi. Baiklah. Semua harta karun di dalam makam Kaisar akan menjadi milikku, tetapi aku tidak akan membunuh orang-orang tak berdosa karena keserakahanku sendiri. Kata Chu Feng dengan serius. Berhati lembut. Tunggu sampai seseorang benar-benar menyebarkan rahasia ini ke luar benua. Ketika para ahli sejati itu semua berbondong-bondong datang, Anda akan menyesalinya. Benar sekali.
Aku masih manusia jadi aku tidak bisa sedingin dirimu. Jika suatu hari berita tentang makam kaisar benar-benar menyebar dan harta karunnya diambil orang lain, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Bahkan jika aku tidak bergantung pada harta karun ini, aku masih bisa menjadi kuat sendiri. Chu Feng sangat teguh pada keputusannya. Terserah, terserah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Bahkan jika kau mencoba membantai orang-orang di benua ini, kau tidak akan memiliki kemampuan itu. Namun, mari kita pergi sekarang. Egi mendesak. Pergi sekarang. Itu tidak terlalu bagus, kan? Lagi pula, aku sudah berjanji pada Surou dan ayah Sumei untuk tinggal beberapa hari lagi. Kalau begitu, berangkatlah besok. Kamu harus berangkat besok karena ini tidak bisa ditunda. Tidak apa-apa. Setelah memutuskan, Chu Feng awalnya ingin memurnikan semua manik-manik spiritual yang dimilikinya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia takut Sumei akan mengatakan bahwa ia mengincar keuntungan jangka pendek sehingga Chu Feng tidak memurnikannya. Ia memiliki manik-manik spiritual di tangannya sehingga ia dapat melakukan terobosan kapan saja ia mau. Saat langit mulai gelap, pesta yang dipersiapkan khusus oleh Su Hen untuk Chu Feng pun dimulai. Di atas meja, hanya ada 4 orang. Su Mei, Surou, Chu Feng, dan Su Hen. Meski begitu, meja itu sangat besar dan penuh dengan makanan dan minuman mewah. Chu Feng belum pernah makan makanan dan minuman itu sebelumnya, dan dengan sekali pandang, makanan dan minuman itu membuat selera makan seseorang meningkat drastis. Hanya saja karena meja yang besar, mereka berempat duduk sangat tersebar. Dasar bodoh. Kenapa kamu hanya tahu cara makan daging? Coba ini. Rasa sayuran terkadang lebih lezat. Namun, yang membuat orang-orang terdiam adalah Su Mei berinisiatif untuk duduk di dekat Chu Feng dan terus-menerus membantu Chu Feng makan. Dia bahkan sesekali menyuapi Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak menolaknya sedikit pun dan mereka berdua saling membantu makan dan menyuapi. Itu yang disebut manis. Menghadapi pemandangan itu, Surou yang sudah tahu isi hati adiknya terkekeh sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Di sisi lain, Su Hen memiliki garis-garis hitam di seluruh dahinya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan dia tenggelam dalam rasa malu. Selama pesta, Su Hen mengeluarkan hadiah untuk majelis keunggulan baru. 10 manik asal. 10 manik origin setara dengan 10.000 manik spiritual. Jumlah itu 2 kali lipat dari hadiah yang seharusnya untuk pertemuan New Excellence dan mengenai tindakan itu, Chu Feng tidak menolaknya karena ia tidak punya alasan untuk itu. Bagaimanapun, ia tahu bahwa keluarga Su ingin mendekatkannya dengan mereka. Chu Feng memiliki kekuatan roh dan ia memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sugi Liu Yun. Cepat atau lambat, ia akan menjadi spiritualis dunia dan karena keluarga Su juga tahu tentang makam kaisar, tentu saja, mereka ingin Chu Feng lebih dekat dengan mereka sehingga ia dapat melayani mereka sampai batas tertentu. Setelah pesta selesai, Chu Feng kembali ke kamarnya. Namun, saat dia kembali, seseorang mengetuk pintu. Seorang pelayan datang untuk menjemput Chu Feng dan mengatakan bahwa wanita kedua, Surou, sedang mencarinya. Chu Feng memiliki kesan yang cukup baik terhadap Surou, jadi tentu saja dia tidak menolak. Di bawah arahan pelayan, dia memasuki istana tempat Surou tinggal. Tepat saat Chu Feng memasuki istana, 2 sosok berjalan keluar dari balik bayangan. Salah satunya adalah penguasa kota burung vermilion, Su Hen. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua kurus yang berambut putih. Apakah semuanya sudah diatur? Su Hen menatap istana putrinya sendiri dan berkata, Tuanku, jangan khawatir. Mulai hari ini, Chu Feng ini akan menjadi bagian dari keluarga suku. Pria tua itu tersenyum aneh dan berkata,